Saya nyuruh kamu untuk menghabisinya. Habisi? Baja mengirimkan ini, Bu. Gak ada yang tahu kan? Anak buah kamu yang melakukan ini. Aman. CCTV di rumah Lang masih rusak, Bu. Gimana kalau dia masih selamat? Harusnya kamu perlihatkan ke saya mayat lelaki itu. Saya nyuruh kamu untuk menghabisinya. Habisi? Aduh, ada Mbak Diandra. Jangan-jangan dia dengar semuanya. Menghabisi siapa maksud Mama? Mama mau menghabisi siapa? Habisi? Habisi siapa? Mama nggak mau habisin siapa-siapa. Mama nyuruh Bram menghabisi makanan ini. Mama lagi nggak nafsu makan. Iya, Mbak. Karena tadi Bu Nadine nggak mau makan makanannya. Dan Pak Damar juga nggak mau. Jadi makanannya masih utuh. Sayang kan kalau dibuang. Ini makanannya. Kalau gitu, Mbak Diandra, Bu Nadine, saya permisi ya. Iya, Bang. Kamu nih, jangan kebiasaan nguping omongan orang. Gak sopan tau. Kenapa? Bukannya Mama cuma ngebahas soal makanan. Kenapa Diandra nggak boleh denger? Tapi Diandra makin nggak percaya sih. Gak mungkin. Mama hanya ngomongin makanan sama Bram. Maksud kamu apa? Ya Diandra yakin. Mama pasti merencanakan sesuatu kan? Mama ingin menghabisi nyawa orang kan? Siapa, Ma? Kamu jangan kurang ajar ya jadi anak. Mama ini orang yang melahirkan kamu. Seharusnya kamu lebih percaya Mama daripada orang lain. Udah ya Diandra. Mama tidak punya waktu untuk berdebat dan berantem sama kamu. Sekarang Mama mau siap-siap. Mama mau pergi. Nggak aktif lagi HP-nya Mas Lang. Mana udah ada janji lagi sama Yanu. Mau dateng dia buat meeting. Oh iya, tadi kan Mas Lang bilang kalau dia ke tempatnya Biru. Aku telepon Biru aja kali ya. Waktu itu kan Mas Lang sempat kirim nomornya Biru ke gua. Mana ya? Kak, tenang ya, kita udah di rumah sakit sekarang. Lang,
bertahan ya. Lu pasti baik-baik aja. Pak, pasien kenapa? Kakak saya terjebak di dalam mobil yang kebakar. Mohon maaf, Pak, Bu, tolong tunggu di sini dulu. Dokter akan memeriksa pasien ya. Melakukan yang terbaik buat kakak saya ya. Dokter akan melakukan yang terbaik ya, Bu. Terima kasih. Ya ampun. Kita tunggu di sini. Iya, Mas. Kasihan Amira. Dia pasti cemas banget dengan keadaan Elang. Nomor gak dikenal. Siapa ya? Sayang, aku angkat telepon dulu ya. Halo? Halo Biru, ini gue Denis. Oh, halo, Denis. Iya, Biru. Gue mau tanya, Mas Lang udah balik belum ya dari tempat lu? Soalnya kita ada janji sama Ryan buat meeting di cafe. Dan tadi pun juga udah gue teleponin, tapi HP nggak aktif. Denis, Elang mengalami kecelakaan. Rem mobilnya belum. Dan sekarang kita lagi ada di rumah sakit Harmoni Medica. Astaga, remnya belum. Sekarang kondisi Mas Lang gimana? Dia baik-baik aja kan? Sekarang Elang masih diperiksa di IGD sama dokter. Astaga, Mas Lang. Iya, oh ya, Denis. Mobil Elang masih ada di tempat kejadiannya. Alamatnya di Jalan Raya Lintas Bogor. Oke, makasih Biru. Tolong kabarin gue gimana pun kondisi perkembangannya Mas Elang ya. Gue segera ke sana. Iya, nanti gue kabarin. Denis bilang mau kesini, sayang. Mira takut, Mas. Mira takut kalau Kak Elang kenapa-napa. Ya, aku ngerti. Kita doain. Elang baik-baik aja. Keluarga Pelang? Iya, saya adiknya. Pak, Bu, dokter ingin bicara. Iya, iya. Bos. Ada apa nih, Bos? Gua suruh lo habisin laki-laki itu, tapi lo cuma kirim foto waktu dia terjebak dalam mobil yang terbakar. Hah? Lo nggak bisa pastiin kan? Dia udah mati atau belum? Bos, maaf. Harusnya Silang udah mati, Bos. Kalau belum gimana? Mobilnya kebakar, Bos. Sekarang lo cari Elang. Gua nggak mau tahu. Lo lihat dia masih selamat atau enggak. Baik, Bos. Iya, Bos. Iya, Bos. Bos. Sayang. Ya. Kamu pasti lagi mikirin Elang. Iya, Mas. Amira kepikiran. Kalau emang ternyata ada orang yang mau mencelakakan Kak Elang. Itu orang jahat banget, Mas. Kasihan Kak Elang. Pasti hidupnya nggak akan tenang. Kak Elang pasti akan terus dicelakai dan diganggu sama orang itu. Ya, aku ngerti gimana khawatirnya kamu. Tapi tenang aja. Elang tuh orangnya kuat. Aku yakin dia bisa melewati semua ini. Dan aku juga janji, aku akan bantuin Elang. Mas Noah. Halo, Mas. Halo, Biru. Ya, gue mau ngabarin lo. Insya Allah besok kalau kondisi Ferni tetap tenang dan stabil, Ferni bisa keluar dari rumah sakit pemulihan jiwa Lembayung. Ferni akan rawat jalan. Mas Noah, emangnya Ferni udah benar-benar sehat? Ya, belum sehat banget sih. Makanya harus rawat jalan.
Dan obatnya juga nggak boleh putus, biar dia nggak kambuh lagi. Mas, Iya Mira. kalau Mbak Verni keluar dari rumah sakit, dia mau tinggal di mana? Sama siapa? Rencananya Verni akan saya bawa ke tempatnya Maudi. Nanti saya akan minta tolong untuk Maudi merawat Verni. Oke. Mas Noah, tapi tolong ya Mas, tolong diawasin dan dijaga Verni jangan sampai lengah. Karena kalau sampai Verni berani untuk melukai Amira ataupun Arkana lagi, gua gak akan tinggal diam Mas. Iya Biru, lo nggak usah khawatir. Verni akan gua awasin kok, gua awasin secara ketat. Ya, lo tenang aja. Ya udah, itu aja yang pengen gua kasih tahu buat lo. Yaudah dulu ya, selamat malam. Ya, makasih Mas. Semoga Mbak Verni cepat sembuh ya, Mas. Dan semoga Verni nggak berani gangguin kamu lagi ataupun Arkana. Ini Mas, diminum dulu Mas. Kiri. Dulu. Thank you, Dennis. Mas, saya izin ke kantin sebentar ya. Mau beli makan malam. Ya. Mas, nggak apa-apa. Tinggal sebentar. Gak apa-apa. Kamu cari makan dulu aja sana. Ntar ya Mas ya. Gimana? Bos, saya sudah tahu keberadaan Elang sekarang, Bos. Dia lagi dirawat di rumah sakit Harmony Medica. Jadi gimana sekarang, Bos? Apa perlu saya hajar dia sekarang? Kebetulan yang jagain dia lagi pergi. Jangan gegabah. Terlalu riskan di rumah sakit. Sekarang lo pergi dari situ. Kita susun rencana lain. Baik, Bos. Besok kan aku udah bisa pulang. Aku harus bergerak cepat. Kalau aku nggak segera melakukan sesuatu, orang jahat itu pasti akan terus berusaha untuk mencelakai aku. Aku harus secepatnya masuk ke lingkungan keluarga Daneswara untuk mencari tahu siapa orang yang nggak mau aku dan Amira kembali ke sana. Aku akan lawan siapapun mereka, dan aku harus bisa melindungi Amira dari mereka. Aku juga yakin mereka pasti belum tahu soal keberadaan Amira. Mereka sudah mengambil patahan gelang milikku. Tapi sekarang, aku punya patahan gelang milik Amira. Dan aku harus bisa kasih patahan gelang ini kepada Damar. Dengan begitu, aku bisa membuktikan kalau aku adalah anak kandungnya Pak Damar. Apa sebaiknya aku cerita aja ya sama Amira dan Elang soal keluarga Daneswara, supaya mereka juga tahu latar belakang keluarga mereka secara utuh. Iya, sebaiknya aku kasih tahu mereka. Aku ajak aja Amira ke rumah sakit, biar aku bisa ngomong ke mereka secara langsung.